Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rino Fidianata. Kali ini pada mata kuliah analisis kebijakan moneter yang dibimbing oleh dosen Bapak Alphonse Satrianto. Di sini kita akan mereview jurnal yang ditulis oleh Muhammad Khairul Fuddin dengan judul Efektivitas Kebijakan Transmisi Moneter di Indonesia. Nah, kerangka review jurnal ini yaitu terdiri dari abstrak, pendahuluan, metode apa yang digunakan, hasil penelitiannya bagaimana, dan kesimpulannya bagaimana. Untuk selanjutnya kita langsung saja masuk ke abstraknya, di mana penelitian ini membahas mengenai saluran mekanisme transmisi kebijakan moneter berupa uang, kredit, suku bunga, dan nilai tukar yang ada di Indonesia. Efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia ini dapat digambarkan dan dijelaskan dengan variabel target utama kebijakan moneter di Indonesia, khususnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Alat analisis yang digunakan yaitu menggunakan Vector Error Correction Model atau VECM yang menggunakan respon impuls dan dekomposisi varians dalam rangka menentukan efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter tersebut. Nah, hasilnya menjelaskan bahwa saluran kredit dianggap paling efektif dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi, sedangkan saluran suku bunga dianggap paling efektif dalam menjelaskan inflasi yang ditemukan di Indonesia ini. Nah, sekarang kita masuk ke pendahuluannya. Nah, berbagai macam saluran yang dapat digunakan dalam mekanisme transmisi ini yaitu uang, kredit, suku bunga, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi. Macam-macam saluran inilah yang dapat digunakan untuk menentukan mekanisme transmisi kebijakan moneter. Nah, menurut Norman dan Smith-Hebel mengatakan bahwa setiap negara Asia Tenggara memiliki salurannya yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, adanya perbedaan efektivitas mekanisme transmisi di masing-masing negara. Yang kedua, adanya perbedaan mekanisme transmisi struktural yang berada di masing-masing negara tersebut. Nah, yang ketiga yaitu adanya perbedaan sistem keuangan di masing-masing negara. Dan yang terakhir, adanya perbedaan terhadap keterbukaan perekonomian suatu negara tersebut. Selanjutnya, makalah ini juga mengkaji pentingnya peran dua jalur mekanisme transmisi moneter dalam mengelola inflasi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan model struktural vektor autoregresif. Jalur transmisi moneter ini merupakan jalur suku bunga dan jalur kredit bank lending, di mana model ini kemudian diselesaikan dengan menerapkan dekomposisi varian kesalahan peramalan untuk menyelidiki kontribusi masing-masing variabel terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ada 4 jalur yang dimilikinya, yaitu pertama jalur suplai uang, yang kedua jalur kredit, yang ketiga jalur suku bunga, dan yang keempat jalur nilai tukar. Nah, untuk melihat bagaimana guncangan ekonomi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Indonesia, mari kita lihat dari hasil penelitian tersebut. Metode yang digunakan yaitu model saluran mekanisme transmisi kebijakan moneter yang berupa uang, kredit, suku bunga, dan nilai tukar di Indonesia. Di mana penelitian ini menganalisis efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang ada di Indonesia. Alat analisis yang digunakan yaitu Vector Error Correction Model atau VECM yang menggunakan impuls respon dan varian dekomposisi dengan observasi yaitu dari tahun 1961 sampai tahun 2011. Nah, itulah metode dari penelitian ini. Selanjutnya kita masuk ke variabel-variabel penelitian. Pada penelitian ini, variabel yang digunakan yaitu variabel saluran uang yang berupa M2, lending, GDP, dan inflasi. Sedangkan variabel selanjutnya yaitu saluran kredit yang berupa kredit, suku bunga pinjaman, suku bunga deposito, GDP, dan inflasi. Nah, yang berikutnya yaitu variabel suku bunga dengan menggunakan yang terdiri dari suku bunga real, suku bunga deposito, suku bunga pinjaman, PDB, dan inflasi.
Nah, yang terakhir variabel penelitiannya yaitu saluran nilai tukar, yang terdiri dari suku bunga real, ekspor, impor, nilai tukar, inflasi, dan PDB. Nah, inilah beberapa variabel-variabel dalam penelitian jurnal ini. Selanjutnya kita masuk ke hasil penelitian. Dapat kita lihat bahwa di tabel 3, di mana estimasi dari VCM ini menunjukkan bahwa Money Channel menunjukkan adanya dalam jangka pendek terjadi koreksi error dalam angka-angka tersebut. Nah, variabel yang signifikan secara statistik hanya variabel inflasi, yang artinya setiap kesalahan periode dikoreksi sebesar 0,11% untuk GDP, negatif 0,73% untuk inflasi sendiri, dan negatif 0,18% untuk M2, dan selanjutnya negatif 0,048% untuk PK untuk menyeimbangi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, secara jangka panjang menunjukkan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter ini di mana variabel saluran uang dari PDB, INF, M2, dan PK dipengaruhi secara signifikan oleh inflasi dan M2 itu sendiri. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa gambar respon dari money channel terhadap GDP. Gambar ini menjelaskan adanya perubahan PDB yang sehubungan dengan guncangan moneter dari PDB itu sendiri, inflasi, M2, dan PK. Nah, respon PDB positif terhadap guncangan inflasi dan simpanan dengan nilai respon positif tertinggi yaitu 0,97. Guncangan variabel moneter sebagian besar direspon pada periode kedua, tetapi kembali stagnan setelah periode kedua sampai periode ke-10. Ini dapat kita lihat di gambar ini ya teman-teman. Selanjutnya ini dapat juga disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi ini tercermin dalam PDB, tapi kecil kemungkinannya dapat dijelaskan melalui variabel uang. Selanjutnya kita lihat influence respon berikutnya yaitu credit channel terhadap GDP. Hal ini menunjukkan bahwa PDB terhadap variabel jalur kredit melalui PDB itu sendiri, inflasi, dan lainnya. Pengaruh guncangan GDP, inflasi, dan SPP direspon secara positif oleh GDP itu sendiri. Dengan demikian dapat kita jelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berpusat pada kegiatan perkreditan, yang artinya semakin tinggi kredit, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya kita juga dapat melihat influence function of interest rate channel to GDP. Di sini dapat kita simpulkan bahwa rata-rata suku bunga merespon shock pada periode kedua dengan jalur suku bunga adalah transmisi moneter terbaik kedua dari pertumbuhan ekonomi. Hal ini cukup beralasan dikarenakan kredit sangat erat kaitannya dengan suku bunga sebagai faktor yang berperan besar dalam menghimpun dan meminjamkan dana kepada masyarakat. Dengan hal inilah, semakin banyak dana yang disebarkan ke masyarakat, ini tentu bisa menggerakkan perekonomian Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi akan signifikan naiknya. Nah, pada gambar keempat ini merupakan influence response function of exchange rate terhadap GDP. Nah, kontribusi nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi semakin penting. Hal ini mengingat bahwa Indonesia lebih terekspos perdagangan internasionalnya akibat jaringan produksi global yang memasuki ekonomi komunitas ASEAN. Di sini dapat kita lihat pada gambar di sini. Nah, selanjutnya ini juga ada impulse response function of money channel terhadap inflasi, di mana secara keseluruhan inflasi ini kurang merespon terhadap saluran uang. Nah, di sini juga dapat kita lihat bahwa impulse response function of credit channel of inflation dan impulse response function of credit rate
interest rate channel of inflation. Di sini dapat kita simpulkan juga pada tabel gambar 6 ini juga, yaitu jalur kredit sama-sama menjelaskan inflasi di Indonesia dengan baik. Sedangkan pada tabel 7 atau gambar 7 ini disimpulkan bahwa peredaran uang Indonesia kurang dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga, di mana semua variabel suku bunga direspon pada periode awal saja dan terus berfluktuasi hingga periode 10. Nah, tiba di kesimpulan, yaitu di jurnal ini dapat disimpulkan bahwa di Indonesia dinilai efektif menggunakan jalur kredit dan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebagian besar ditopang oleh kegiatan ekonomi domestik, yaitu dengan tingkat konsumsi yang lebih tinggi didukung oleh pinjaman yang diberikan oleh perbankan. Untuk permasalahan pengendalian inflasi yang terdapat di Indonesia, Bank Indonesia masih menggunakan suku bunga sebagai alat untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dalam perekonomian untuk menjaga stabilitas inflasi sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Jalur nilai tukar merupakan peran penting di banyak negara karena jalur nilai tukar ini berhubungan langsung dengan kegiatan perdagangan internasional, di mana ekspor dan impor nilai tukar merupakan prinsip utamanya. Di Indonesia sendiri, yang merupakan negara dengan perekonomian terbuka kecil yang sangat bergantung pada kondisi pasar internasional tersebut. Indonesia dapat memfokuskan kegiatan perdagangan internasionalnya dengan memberikan perhatian khusus pada jalur nilai tukar agar dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Nah, pengendalian tingkat inflasi ini dinilai berhasil dilakukan karena adanya koordinasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Sentral Indonesia yang bertumpu pada 5 pilar. Yang pertama, yaitu pilar kebijakan moneter, di mana respon moneter melalui suku bunga merupakan kebijakan utama untuk mengarahkan ekspektasi inflasi agar tetap konsisten dengan tujuan dan dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pilar kedua yaitu kebijakan nilai tukar. Kebijakan nilai tukar akan diarahkan untuk menjaga pergerakan nilai tukar agar sesuai dengan kondisi fundamental Indonesia. Kebijakan ini dan pengelolaan arus modal diarahkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian sasaran inflasi. Nah, pilar ketiga yaitu kebijakan makroprudensial, di mana kebijakan ini akan diarahkan pada stabilitas sistem keuangan yang mendukung pemeliharaan keseimbangan internal maupun secara eksternal. Pilar yang keempat yaitu penguatan koordinasi antar kebijakan. Koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan pemerintah serta pihak terkait lainnya dilakukan untuk mendukung pengelolaan makroekonomi yang baik dalam pengendalian inflasi maupun stabilitas sistem keuangan. Pilar kelima yaitu memperkuat kebijakan komunikasi. Strategi komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi. Komunikasi ini dimaksudkan tidak hanya untuk mendukung transparansi, tetapi juga lebih sebagai instrumen kebijakan moneter untuk mengarahkan ekspektasi masyarakat guna meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam sasaran inflasi, mengurangi ketidakpastian ekonomi, serta meningkatkan transparansi dan pemahaman masyarakat tentang kebijakan moneter itu sendiri. Baik teman-teman, mungkin sekian penjelasan review dari jurnal yang ditulis oleh Muhammad Khairul Fuddin yang berjudul Efektivitas Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Untuk pertanyaan-pertanyaannya ditunggu di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.